Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi malikidil malakut, jabaridil jabarut, alladhi khalaqal mauta wal hayata ihtibaran alal imani was subut. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yakut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ar risalata amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdillahi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Dewan Juri yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah dipanjangkan umurnya, diperluas rezekinya, dan selalu dibukakan pintu-pintu rezeki yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pula seluruh jajaran panitia yang insya Allah seluruh lelah mereka akan menjadi lilah pada suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani. Yang alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa melihat video ini, yang insya Allah ketika kita melihat video ini kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin. Salam. Karena berkat beliaulah tidak ada lagi perempuan yang dikubur hidup-hidup, tidak ada lagi laki-laki miskin yang ketika lahir dijadikan budak. Dan kita semua harus bersyukur karena bisa belajar di zaman yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra wal Mi'raj merupakan suatu peristiwa, yaitu peristiwa yang sangat mulia, pertemuan yang sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada pertemuan pacar yang sudah LDR beratus-ratus tahun, lebih mulia daripada pertemuan seorang anak dengan ayahnya, bahkan lebih mulia daripada pertemuan laki-laki dan perempuan di depan gang. Betul? Peristiwa Isra wal Mi'raj secara garis besar kita sudah mengetahui, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke langit ketujuh, dan menerima perintah salat. Akan tetapi jika kita membahas peristiwa Isra wal Mi'raj dari awal hingga akhir, waktunya tidak akan cukup. Maka dari itu, di sini saya akan sedikit menyampaikan. Kita akan berbagi mengenai kebenaran-kebenaran peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ayat di atas. Subhana dalam ayat tersebut yang pertama bima'na tanzih. Yang kedua subhana bima'na ta'ajub. Yang ketiga subhana bima'na al-bara'ah. Apa di sini? At-tanzihu billah min kulli naqsin. Al-bara'atu lillah min kulli su'. Apa maksudnya? Yaitu menjauhkan Allah
menjauhkan Allah dari segala keburukan-keburukan, mensucikan Allah dari segala keburukan-keburukan. Mengapa di sini at-ta'ajub? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan peristiwa yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilakukan berbulan-bulan ini hanya dilakukan satu malam atau sedikit dari waktu malam? Karena Allah menggunakan kata subhana supaya tidak ada keraguan-keraguan di dalam hati kita, supaya tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi bertanya-tanya apakah betul atau tidak peristiwa ini. Maka dari itu Allah menggunakan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdin. Mengapa menggunakan kata abdun? Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya mengatakan abdun bimana ar-ruh wal jasad. Di sini dimaksudkan menggunakan kata bil abdi karena Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, jasadnya dan juga rohnya pergi melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu riwayat hadis Sayyidatuna Aisyah dikatakan bahwa Nabi Muhammad yang pergi hanya ruhnya saja. Akan tetapi dalam yang sahih, yang kuat merupakan Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'raj menggunakan jasad dan juga ruhnya. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram merupakan tempat yang mulia, Masjidil Aqsa juga merupakan tempat mulia. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqdi'ur rihla ila salasatil masajid, Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Apa di situ artinya? Tidak ada perjalanan yang paling mulia kecuali perjalanan ketiga masjid. Yang pertama masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Karena itulah merupakan tempat-tempat yang paling mulia. Lalu yang kedua, kebenaran peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam satu riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala memanggil satu malaikat. Yang dimana saat malaikat itu dipanggil, Allah patahkan sayap malaikat tersebut dan Allah asingkan malaikat tersebut. Dan ketika itu malaikat tersebut bertemu dengan Jibril. Dan saat itu Jibril pun bertanya kepada malaikat tersebut, "Ya malaikat, mengapa Allah patahkan sayapmu dan kau asingkan di sini? Sedangkan sebelumnya setiap hembusan nafasmu dilahirkan 7.000 malaikat." Lalu malaikat itu pun menjawab, "Ya Jibril, saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj, aku tidak sempat berdiri." Bayangkan saudara-saudara, malaikat yang setiap harinya berzikir kepada Allah, yang setiap harinya beribadah kepada Allah, yang setiap harinya selalu beribadah, memuja, beribadah, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala patahkan sayapnya dan Allah asingkan malaikat itu hanya karena tidak menghormati Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Mi'raj. Apakah kita manusia yang selalu melakukan keburukan, banyak perbuatan dosa, dan selalu banyak ibadah kita yang bolong-bolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih pantaskah kita mengaku umat Nabi Muhammad jika kita tidak mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj? Itu harus kita pertanyakan, saudara. Kebenaran yang ketiga, yaitu kebenaran yang saat ini kita sudah lakukan sehari-hari, yaitu merupakan amanat, merupakan perintah dari Allah, yaitu salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat yang berawalnya 50 rakaat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita. Allah memberikan rukhsah kepada kita, diturunkan lagi sehingga hanya menjadi 5 rakaat. Apakah berat bagi kita melakukan salat yang hanya 5 waktu? Mohon maaf saudara, 5 waktu. Apakah berat bagi kita melaksanakan salat yang hanya 5 waktu ini? Jika iya, keimanan kepada diri kita, keimanan di dalam diri kita harus dipertanyakan lagi. Apakah diri kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Kita harus mulai berintrospeksi kepada diri kita masing-masing, saudara. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Fanadamatul uqba liman yatakassal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.